Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Dumildisi dengan NIM 2410. Saya dari kelas Jarkom 3D. Saya di sini akan membuat video untuk tugas praktikum modul 6, yaitu tentang implementasi skema pengalamatan VLSI. Yaitu untuk pertama kita menentukan alamat dosnya, yaitu yang telah kita dapatkan dari packet tracer, yaitu dengan 10.1.1 dan .0. Untuk ini kita menentukan jumlah host yang juga sudah kita dapatkan dari packet tracer dengan jumlah ES1 11 host, ES2 28 host, WS1 5 host, dan WS2 47 host. Untuk selanjutnya yaitu kita urutkan dari jumlah host terbesar ke terkecil. Pertama kita menentukan dari jumlah host. Di sini WS2 membutuhkan 47 host, jadi kita menggunakan dari ini. Kita gunakan yang 64 host, yaitu dari prefix 26. Kita dengan prefix 26. Lalu untuk fresh usable host-nya kita tambahkan satu dari IP network-nya. Untuk IP broadcast yaitu kita dapat dari 10.1.6 IP broadcast dari 64 dikurangi 1 yaitu 63, dan di sini kita dapatkan juga yaitu 64. Kita tentukan jumlah prefix-nya, yaitu di sini membutuhkan 28 host. 28 host berarti ini ada 32 host, yaitu dengan prefix 27. Kita tulis 27. Untuk fresh usable host-nya kita tambahkan 1 dari IP network-nya, yaitu 65. Untuk IP broadcast yaitu kita tentukan dari 64, kita tambahkan 32, yaitu 1 64 tambah 32 yaitu 96, kita kurangi 1 yaitu 95. Lalu di sini kita mendapatkan yaitu 96. Kita menentukan jumlah prefix-nya, yaitu di sini ES1 LAN membutuhkan menggunakan 11 host, yaitu di sini kita gunakan yang 16 host dengan prefix 28. Tulis 28. Untuk IP fresh usable host-nya kita tambahkan 1 pada IP network, yaitu dengan 97. Lalu IP broadcast-nya yaitu 96, kita jumlahkan dengan 16 yaitu 112, kita kurangi 1. Selanjutnya di sini kita dapatkan yaitu 112. Kita cari prefix-nya. Di sini membutuhkan 5 host. Jadi kita gunakan yang 8 host, yaitu dengan prefix 29. Di sini kita jumlahkan 1 dari IP network untuk fresh usable host pada update keempat terakhir, yaitu dengan 113. Untuk broadcast address-nya yaitu 112, kita tambahkan 8. Itu sama dengan 10.1.1.120, kita kurangi 1. Lalu untuk one link-nya yaitu tadi 2 host, ada 2 host, jadi kita dapatkan sini. Kita tambahkan 1 pada one link, yaitu 120.
kita cari prefixnya. Di sini membutuhkan 2 host, jadi kita akan menggunakan 4 host sama dengan 2 host usable di sini, yaitu dengan prefix 30. Kita tentukan first usable hostnya, kita jumlahkan 1, yaitu sama dengan 121. Untuk broadcastnya yaitu kita jumlahkan 4, 124, kita kurangi 1. Nah, karena di sini kita sudah semua menentukan, selanjutnya yaitu kita isi pada tabel pengamatannya. Kita aktifkan terlebih dahulu di sini untuk di sini EHS SG001, yaitu yang ini G01, berarti harusnya di bagian sini ini G001, yaitu kita ambil dari S1, kita dapatkan dari S1, yaitu fresh usable host, kita copy di sini, kita gunakan untuk G0 di sini. Untuk subnet masknya kita cari dari prefix 917 dari prefix 28, yaitu prefix 28 yaitu subnet mask. Ini kita copy saja, kita masukkan di sini. Selanjutnya yaitu kita menentukan S dari G001, yaitu bagian sini, yaitu kita dapatkan dari S2. Kita ambil dari sini fresh usable-nya, kita ambil, kita copy di sini, lalu kita tentukan subnet masknya, kita cari berapa sih, 65 yaitu dengan prefix 27. Kita cari prefix 27, dapat 224, kita copy, lalu kita paste di sini. Untuk S00 berarti pada sini, pada bagian router kita dapatkan, yaitu pada link kita dapatkan di sini, kita copy di sini, kita copy pada S000, kita cari subnet masknya, yaitu dengan prefix 30. Prefix 30 yaitu subnet masknya 252. Untuk WES G00 selanjutnya yaitu kita menentukan, yaitu pada router WES kita G00, yaitu pada G00 G00 seharusnya di sini. G00 kita pada WS1, yaitu ini 113, kita copy di sini, IP address-nya kita gunakan dari fresh usable host-nya dari WS1, kita copy, kita cari subnet mask-nya, kita tentukan prefix, kita gunakan prefix, yaitu prefixnya 29, yaitu sama dengan ini 248, kita copy,
Untuk G001 yaitu kita ini G001 yaitu pada WS2 pada switch WS2. Nah, switch WS2 yaitu satu kita gunakan WS1. Nah, di sini kita copy kita di sini menentukan subnet masknya dengan prefix, yaitu kita dapatkan prefix 26 yaitu subnet masknya 192. Kita copy saja langsung di subnet masknya sini. Untuk S00 yaitu seperti tadi kita ambil dari one linknya, kita copy di sini. S00 kita copy karena di sini sama, karena IP address tidak boleh sama, jadi di sini kita tambahkan 1 agar beda. Dan untuk subnet masknya sama, kita copy saja dari sini. Nah, selanjutnya yaitu S1 VLAN 1. Yaitu kita menentukan S1 dari VLAN 1 VLAN 1 berarti bagian sini 1 berarti kita ambil dari ES 1 VLAN 1. Satu berarti kita ambil dari S1 LAN. Karena di sini ada IP address yang sama, jadi kita tambahkan 1 di sini pada VLAN 1 dari S1. Untuk subnet masknya sama, kita copy saja, yaitu 2440. Untuk default gateway-nya yaitu kita copy dari IP address dari SG0 ini, karena ini punyanya gigabyte. Nah, di sini S-VLAN 1 berada di sini. Untuk S2 yaitu pada ini kita copy karena IP address tidak boleh sama. Jadi kita jumlahkan 1, yaitu sama dengan 66 dengan default gateway-nya. Dengan subnet masknya kita copy saja, dan default gateway-nya yaitu kita copy sama dengan 65. Untuk WS1 sama seperti tadi, kita copy dari IP address G001 punyanya WES. Kita tambahkan 1 karena IP address tidak boleh sama. Nah, untuk default gateway-nya ini kita ambil dari sini tadi. Lalu subnet masknya juga sama, langsung saja kita copy. Dan untuk WS2 yaitu ini kita copy, kita tambahkan 1 karena IP address tidak sama, dan kita buat ini default gateway-nya. Lalu kita copy juga subnet masknya. Selanjutnya yaitu
tetapkan tadi alamat IP dari WAN. Ini sudah tekan wes dan nah di sini tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Jadi untuk IP dari PC kita menggunakan IP broadcast, kita gunakan IP IP terakhir dari usable hostnya, IP last usable kita gunakan. Langsung saja kita gunakan di sini yaitu PC I122. PC I1 jadi di sini PC I122 yaitu dari S1. Nah, di sini kita copy saja untuk IP address dari PC. Nah, karena di sini menggunakan last usable host, maka kita kurangi 1 dari IP broadcastnya. Jadi ini 10.1.1.110 dari last host usable-nya. Lalu untuk subnet device-nya kita dapatkan tadi berapa sih di sini yaitu 28 host. Ya kita gunakan prefix 28 yaitu sama dengan ini, kita copy. Lalu selanjutnya yaitu kita tentukan IP default gateway-nya yang kita dapatkan yaitu dari 111. Nah, kita dapatkan yaitu sama seperti tadi yaitu freeze usable host-nya. Jadi sama seperti tadi, sama seperti ini kita buat yaitu IP default gateway-nya yaitu untuk PCIe 247 itu sini yaitu dari S2 LAN untuk S2 LAN kita copy IP broadcastnya, lalu kita kurangi 1 untuk last usable itu 94, dan untuk prefix untuk prefixnya yaitu untuk IP default gateway-nya yaitu dari G001 kita copy di sini. Yaitu kita cari subnet mask, kita copy saja langsung subnet masknya sama dengan ini. Selanjutnya yaitu untuk PC W1201 ya ini dari switch W1 kita ambil IP broadcast dari W1 yaitu ini 10.1.1.19 kita copy, lalu kita dapatkan di sini kita kurangi 1 untuk last usable, kita dapatkan dari W1 LAN, lalu kita copy ini untuk IP default gateway-nya dan kita copy di sini untuk subnetnya sama. Lalu kita cari untuk IP address dari PC W287 yaitu dari switch WS2, kita copy broadcast dari WS2
lalu kita kurangi 1 untuk kita kurangi 1 untuk slash usable, yaitu sama dengan 62 untuk IP default gateway-nya, yaitu ini 11 kita copy dan kita copy juga subnet masknya sama. Nah, karena di sini sudah semua untuk tabel pengamatannya, selanjutnya yaitu kita konfigur selanjutnya yaitu panjang atas verifikasi kita konfigurasi pengelamatan pada perangkat perjaringan host, yaitu kita konfigurasi dari router S dari sini kita masuk ke enable, kita konfigur terminal, lalu masuk ke interface G0/0, kita masukkan IP address-nya, kita tulis dan kita tambahkan juga subnet mask-nya. Lalu kita exit, kita keluar, kita masuk ke interface G0/1, kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya G01.10.1.1.65 dengan subnet mask-nya 255.224. Lalu kita exit, kita masuk ke interface S0/0/0, kita masukkan IP-nya juga dan subnet mask-nya. Itu 252. Nah, sorry kita masukkan ulang. Kita shutdown, lupa tadi, kita exit, kita masukkan ke G01 dulu, lalu kita masukkan IP address-nya dari G01, kita ke shutdown, exit, lalu masuk ke shutdown, exit, ke interface S0/0/0, kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.1.1.65 dan subnetnya juga 255 di sini yaitu 121. Lalu no shutdown dan kita keluar. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke router WES, kita masuk ke enable, kita konfigurasi terminal, kita masuk ke interface G0/1, kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.1.1.113 dan subnet mask-nya kita tulis
lalu kita shutdown, kita exit. Selanjutnya kita sorry, di sini ada salah masukkan. Sorry, di sini salah. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke G00. Ya, kita masuk ke G001. Kita ubah IP address-nya yaitu G001 yaitu 11 dengan subnetnya yaitu 192. Lalu no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke interface G00. Kita masukkan IP address-nya. Nah, kita shutdown. Lalu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita masukkan IP-nya yaitu 122 dengan 252. Nah, kita shutdown dan sorry. Kita exit. Belum exit tadi, sorry. Kita konfigurasi ulang dari G00 113. Shutdown. Kita exit. Lalu kita masuk ke serial. Nah, 122. Kita shutdown, lalu kita exit. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke switch dari ES1. Nah, kita masuk ke enable, kita configure terminal, lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya yaitu B1. Kita copy dengan 2 subnetnya yaitu 255 240. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya yaitu 10.1.1.97. Valid transaksi default gateway. Jadi kita konfigurasi ulang, masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masuk default gateway.
konfigurasi IP default gitu. Ada salah sintak di sini. Nah, di sini sudah. E1 sudah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke S2. Dari untuk switch S2 kita masuk ke enable, kita configure terminal, lalu kita masuk ke interface VLAN 1, kita masukkan IP address-nya yaitu 10.1.1.66 dengan subnet mask 255 S2 yaitu dengan 224. Sorry ada masuk tipe. Nah, kita masuk ke masukkan juga IP default gateway-nya yaitu dari ES2 copy nah sudah. Selanjutnya yaitu kita konfigurasi switch WS1. Nah, yaitu kita masuk ke enable, lalu konfigur terminal, lalu kita masukkan IP address yaitu 10.1.1.114 dengan subtype-nya kita copy langsung. Sorry kita lupa, kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, kita masukkan, lalu kita masuk ke IP default gateway-nya, default gateway yaitu 1.13.10.1.1.113. Nah, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi switch WS1 WS2. Kita masuk ke enable, configure terminal, lalu kita masuk ke interface VLAN 1, kita copy, kita copy juga subnet mask-nya. IP add. Nah, lalu kita masukkan IP default gateway-nya
default gateway, yaitu titik 10.1.1.1. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu kita masukkan IP pada PCE1 ini. Kita ke IP konfigurasi, kita masukkan IP-nya. Kita copy subnet mask-nya dan kita copy juga IP default gateway-nya. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan IP pada PCE2, yaitu kita masuk ke IP konfigurasi, kita copy IP address-nya, lalu kita copy juga subnet mask-nya, kita copy juga untuk default gateway-nya. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan IP pada W1, kita konfigurasi. Kita copy untuk subnet mask dan default gateway-nya. Sudah. Selanjutnya yaitu PCW2. Kita copy IP address, sorry, 10 saja. Kita copy subnet mask-nya dan kita copy untuk default gateway-nya. Nah, setelah sudah semua, selanjutnya yaitu kita coba verifikasi konektivitas IP. Kita coba ping IP. Kita coba ping. Kita coba ping dari PCE1 ke ping PCE2 yaitu 10.1.1.94. Nah, kita ulangi lagi, seharusnya bisa. Nah, bisa. Kita coba lagi ke ping PCW2 yaitu 10.1.1.62. Ada satu yang kurang, kita ulangi lagi. Nah, ini sudah bisa semua, no loss. Ini juga no loss. Sudah. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.